Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan menyelam ke dalam salah satu cerita paling jenaka dan penuh hikmah dari Khazanah Timur Tengah. Siapa lagi kalau bukan kisah Abu Nawas? Judul kita hari ini adalah Abu Nawas dan Trik Ajaibnya. Ketika kebaikan menang dan semua jadi tertawa, siap-siap untuk tertawa. Sekaligus terinspirasi ya, Abu Nawas. Sosok yang kita kenal cerdik dan selalu punya akal. Suatu hari mendengar kabar yang kurang mengenakan. Ada seorang hakim yang baru diangkat di kota Baghdad. Sayangnya, hakim ini terkenal bengis, tamak, dan sama sekali tidak adil. Rakyat kecil sering jadi korban keputusannya yang berat sebelah. Kalau yang kaya berbuat salah, hukumannya ringan. Tapi kalau rakyat miskin yang tersandung masalah sepele, hukumannya bisa sangat berat. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Mendengar keluh kesah rakyat, hati Abu Nawas pun tergerak. Seorang pemimpin harusnya mengayomi, bukan menindas, pikirnya. Dengan kecerdikannya yang legendaris, Abu Nawas mulai menyusun sebuah rencana. Rencana ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan sang hakim dengan cara yang unik dan tak terlupakan. Dia tahu melawan dengan kekerasan hanya akan menimbulkan masalah baru. Jadi, dia akan menggunakan senjata andalannya, akal sehat, dan sedikit humor. Langkah pertama Abu Nawas adalah mendekati hakim itu. Tentu saja tidak dengan cara biasa. Dia menyamar menjadi seorang pedagang kain sutra dari negeri seberang yang kaya raya. Dengan pakaian mewah dan beberapa kantong emas palsu yang berkilauan, dia datang ke pengadilan. Tujuannya menarik perhatian sang hakim tamak. Benar saja, mata hakim itu langsung berbinar-binar melihat calon mangsa besarnya. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, Abu Nawas alias si pedagang kaya mulai bercerita tentang kekayaannya, tentang bisnisnya yang merambah ke berbagai negeri. Hakim itu semakin terpukau dan dalam hatinya sudah menghitung-hitung berapa banyak keuntungan yang bisa dia peras dari orang ini. Abu Nawas dengan sengaja memancingnya. Tuan Hakim yang terhormat, saya punya sebuah rahasia besar yang bisa membuat Anda lebih kaya dari siapapun di negeri ini. Hakim yang sudah dibutakan oleh keserakahan langsung tergiur. Tanpa pikir panjang, dia mengundang Abu Nawas ke rumahnya malam itu juga untuk membicarakan rahasia besar tersebut. Jebakan pertama Abu Nawas berhasil. Dia tahu keserakahan adalah kelemahan terbesar hakim itu. Dan dari situlah dia akan memulai pelajarannya. Malam harinya, Abu Nawas datang ke rumah hakim yang megah. Setelah disuguhi berbagai hidangan mewah, hakim itu tak sabar lagi. Baiklah, tuan pedagang, katakan, apa rahasiamu itu? Abu Nawas tersenyum misterius. Ia mengeluarkan sebuah karung kecil dari balik jubahnya. Tuan Hakim, katanya dengan suara berbisik, di dalam karung ini ada seekor lalat ajaib. Hakim itu mengerutkan kening. Lalat ajaib? Jangan bercanda, hardiknya. Abu Nawas tetap tenang. Ini bukan lalat biasa, Tuan. Lalat ini bisa menghasilkan kepinggan-kepinggan emas murni setiap kali dia hinggap di atas tumpukan kotoran keledai. Tapi ada syaratnya. Jelas, Abu Nawas. Keledai itu harus dimiliki oleh orang yang paling jujur di seluruh kota Baghdad. Mata hakim itu terbelalak tak percaya, tapi keserakahan mengalahkan logikanya. Emas dari kotoran keledai? Ide gila ini terdengar sangat menguntungkan. Kalau begitu, di mana kita bisa menemukan keledai milik orang paling jujur? Tanya hakim tak sabar. Abu Nawas menjawab, nah, itulah tugas Anda, Tuan Hakim. Sebagai penegak keadilan,
Anda pasti tahu siapa orang yang paling jujur di kota ini, bukan? Hakim itu terdiam. Selama ini, dia tidak pernah peduli dengan kejujuran. Yang dia pedulikan hanyalah uang. Tapi demi emas, dia bersedia melakukan apa saja. Keesokan harinya, tersebarlah pengumuman aneh dari hakim. Dicari seekor keledai milik orang paling jujur di Baghdad. Seluruh kota pun gempar dan kebingungan. Untuk apa hakim mencari keledai seperti itu? Banyak orang yang mengaku jujur datang membawa keledainya, berharap mendapat imbalan. Tapi setiap kali ditanya oleh hakim, apakah kamu benar-benar orang paling jujur? Mereka semua ragu-ragu. Ada yang pernah berbohong sedikit, ada yang pernah mengambil buah tetangga. Tak ada satupun yang berani mengklaim dirinya paling jujur. Hakim mulai frustrasi. Melihat hakim yang kebingungan, Abu Nawas datang lagi menemuinya. Bagaimana, Tuan Hakim? Sudah ketemu? Hakim itu menggeleng lesu. Sulit sekali mencari orang yang benar-benar jujur. Keluhnya. Abu Nawas tersenyum. Mungkin, katanya, kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Bagaimana dengan keledai milik Anda sendiri, Tuan Hakim? Anda kan seorang hakim, penegak kebenaran. Pastilah Anda orang yang paling jujur. Hakim itu tersentak. Dia jujur, dia tahu betul dirinya jauh dari kata itu. Dia sering menerima suap, memutarbalikkan fakta, dan menghukum orang yang tidak bersalah. Wajahnya pucat pasi. Jika dia mengaku tidak jujur, reputasinya sebagai hakim akan hancur. Tapi jika dia mengaku jujur, dia tahu itu adalah kebohongan terbesar. Dia terjebak dalam permainannya sendiri di hadapan banyak orang yang berkumpul. Hakim itu akhirnya tertunduk malu. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Abu Nawas. Semua orang yang hadir mulai berbisik-bisik, menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sadar bahwa Abu Nawas sedang memberikan pelajaran telak kepada hakim yang zalim itu. Suasana yang tadinya tegang, perlahan berubah menjadi tawa kecil yang menyindir. Melihat hakim yang sudah tak berkutik, Abu Nawas akhirnya membuka penyamarannya. Wahai Tuan Hakim, katanya dengan suara lantang, tidak ada lalat ajaib penghasil emas. Yang ada hanyalah cermin untuk kita semua. Bagaimana mungkin Anda bisa menemukan kejujuran pada orang lain jika Anda tidak bisa menemukannya di dalam diri Anda sendiri? Tawa rakyat pun meledak. Bukan tawa mengejek, tapi tawa lega. Tawa karena kebenaran akhirnya terungkap dengan cara yang begitu cerdik dan lucu. Hakim itu merasa sangat malu, tapi di saat yang bersamaan, dia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Pelajaran dari Abu Nawas menamparnya begitu keras, hingga menyadarkannya dari keserakahan. Sejak hari itu, sang hakim berubah total. Dia menjadi hakim yang adil dan bijaksana, selalu membela yang benar dan sangat disegani rakyatnya. Dia sadar bahwa kekayaan sejati bukanlah emas, melainkan kepercayaan dan kehormatan. Dan semua itu berkat trik lalat ajaib dari Abu Nawas. Kisah ini menjadi bukti bahwa untuk melawan kejahatan, kita tidak selalu butuh pedang. Kadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit kecerdikan, keberanian, dan tentu saja selera humor. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Keren banget kan? Cara Abu Nawas memberi pelajaran tanpa kekerasan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kecerdasan pada akhirnya akan selalu menang. Dan terkadang, cara terbaik untuk menyadarkan seseorang adalah dengan membuatnya menertawakan kesalahannya sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari kisah Abu Nawas kali ini? Klik tombol like jika kalian suka videonya.
Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sebarkan kebaikan ya.